Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fastia Zahra. Hari ini saya akan mereview film berjudul Bucin. Bucin atau Budak Cinta adalah film yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Chandra Leo. Ia adalah seorang YouTuber dan film ini merupakan debut pertamanya dalam menjadi sutradara film panjang. Film ini mendapatkan rating 4,2 dari 10 di situs IMDb. Singkatnya, film ini menceritakan tentang 4 sahabat, yaitu Tommy, Andovi, Jovi, dan Chandra. Mereka sedang berusaha untuk keluar dari hubungan tidak sehat karena mereka bucin. Mereka memutuskan untuk mengikuti kelas anti bucin agar mereka bisa menjalani hubungan yang lebih dewasa dan tidak diperbudak oleh cinta. Ternyata metode kelas anti bucin ini yang diajar oleh Vania sangatlah ekstrim, sehingga malah mengancam hubungan percintaan dan juga hubungan pertemanan mereka. Sebelumnya, saya ingin memberitahu kalau review ini akan mengandung spoiler. Dari segi plot sebenarnya di awal cukup dibawakan dengan bagus dan menegangkan dengan konsep escape room di mana mereka tidak bisa keluar sebelum menyelesaikan misi dengan kata kunci sebagai petunjuknya. Lalu setelah mereka selesai, barulah ada seorang perempuan cantik yang istilahnya itu si guru bernama Vania yang memperkenalkan bahwa inilah kelas anti bucin. Di situ penonton dibuat penasaran tentang apa itu kelas anti bucin, kenapa Vania membuat kelas anti bucin, dan lain-lain. Tapi semakin lama cerita dalam film ini tidak jelas arahnya mau dibawa kemana. Kita cuma tahu kalau ada 4 orang sahabat, Andovi, Tommy, Jovi, dan Chandra, yang mengikuti kelas anti bucin agar mereka tidak diperbudak oleh cinta. Tapi ujung-ujungnya tidak ada perkembangan yang signifikan dalam hubungan mereka. Bahkan dari 4 orang itu yang bisa dikatakan bucin hanya Andovi dan Tommy. Chandra sendiri tidak tahu apa maksud keberadaannya dalam film ini karena sampai akhir hanya dia yang tidak punya persoalan apapun itu termasuk dalam soal romansa. Plot twist di akhir cerita film ini benar-benar tidak terduga karena memang sepanjang film tidak ada cerita atau adegan yang mengarah ke sana. Mendadak semua bukti-bukti kalau Jovi pernah selingkuh dengan Vania terkumpul hanya dalam beberapa menit. Jovi yang melupakan semua kejadian itu juga rasanya tidak masuk akal. Lalu plot twist tentang alasan Vania membuat kelas anti bucin karena ingin membalas dendam pada Jovi dibuat menegangkan, namun hasilnya malah membuat penonton menjadi bingung untuk memprosesnya. Ditambah lagi ketika Jovi menelpon pacarnya, Cila, untuk mengaku bahwa dia pernah selingkuh dengan Vania, kemudian dimaafkan dengan mudahnya, lalu berdalih dengan alasan bahwa itulah cinta, lalu tiba-tiba sudah ending. Rasanya semua problem dalam film ini mendadak dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit saja. Jika masalah pusatnya terdapat dalam diri Jovi dan Vania, lalu apa tujuannya keseluruhan cerita sepanjang film ini? Rasanya klimaksnya itu tidak tersampaikan kepada penonton. Eksistensi kelas anti bucin yang awalnya dikira krusial, ternyata pada akhirnya hanya dianggap angin lewat saja. Struktur alur dalam film ini cukup berantakan dan bertele-tele, sehingga tidak tahu tujuannya mau dibawa kemana. Naskahnya seperti digarap dengan kurang matang, sehingga pembangunan plotnya itu kurang rapi. Bahkan ada beberapa adegan yang rasanya kurang terlalu penting untuk ditampilkan dalam scene. Contohnya ketika Andovi dan pacarnya Kiki pergi ke kelas yoga, atau ketika mereka semua bermain paintball.
Padahal masih banyak hal yang lebih penting untuk dimasukkan ke dalam scene, sehingga pembangunan plotnya itu bisa lebih rapi dan mendetail. Setiap mereka ini selesai mengikuti kelas anti bucin, ujung-ujungnya tetap saja tidak ada perkembangan dalam diri mereka, sehingga terkesan repetitif. Perkembangan baru dirasakan ketika mendekati akhir cerita. Itu pun tidak terkesan wah dan malah biasa saja. Justru plot twist di akhir yang mendukung semua alur cerita sepanjang film ini yang kurang matang. Karena mungkin sebagian besar penonton tidak ada yang menduga plot twist tersebut. Namun sayangnya tetap dijelaskan dengan terburu-buru, lalu tiba-tiba aja udah ending. Sehingga intensitas konflik dan klimaksnya itu tidak sampai kepada penonton. Meskipun endingnya membahagiakan dan cukup memuaskan, namun jalan cerita sepanjang film ini tidak menjadikan film ini sebagai film yang memorable untuk para penontonnya. Sepanjang film ini sama sekali tidak diceritakan tentang latar belakang atau asal-usul keempat karakter utama ini. Kenapa mereka bisa sampai bucin seperti itu? Kenapa mereka bisa terjebak dalam hubungan romansa seperti ini? Apakah sifat mereka memang sudah seperti itu sejak dulu atau ada penyebabnya? Semuanya itu tidak tersampaikan dengan baik kepada penonton. Contohnya seperti karakter Jovi yang diceritakan sedang jenuh dengan Cila pasangannya. Tidak diceritakan alasannya si Jovi ini kenapa bisa jenuh dengan Cila, kenapa sifatnya bisa berubah menjadi pendiam dan dingin. Karena itu penonton tidak merasa terikat dengan mereka berdua dan juga hubungan romansanya. Padahal jika diceritakan alasan kenapa Jovi bisa seperti itu, pasti akan lebih menarik sehingga penonton bisa lebih terikat dengan karakter mereka berdua. Meskipun Jovi ini mengikuti kelas anti bucin, tapi karakternya tidak memperlihatkan sosok yang bucin. Karena memang problemnya si Jovi ini tidak ada hubungannya dengan bucin sehingga menimbulkan kejanggalan. Jovi yang tiba-tiba jatuh cinta kepada Vania, putus dengan Cila, lalu pacaran dengan Vania. Kemudian di akhir cerita, ketika Vania membeberkan semuanya, Jovi tiba-tiba mengungkapkan perasaan cintanya kembali kepada Cila setelah ia mengaku pernah selingkuh. Padahal di awal dia sudah mengaku kalau dia tidak punya rasa lagi kepada Cila. Tapi tiba-tiba perasaan cintanya kepada Cila kembali lagi, entah apa faktor yang mendorongnya seperti itu. Hal ini menjadikan karakter Jovi ini tidak jelas dan tidak konsisten. Karakter Chandra dalam film ini juga tidak jelas apa maksud keberadaannya. Dia tidak punya pasangan, tidak punya persoalan apapun, termasuk soal romansa. Tapi dia mengikuti kelas anti bucin. Sepanjang film pun rasanya ia hanya menjadi karakter terbelakang yang eksistensinya hanya menjadi teman yang suportif dan yang membawakan candaan-candaan yang lucu. Sejujurnya tidak ada dia di dalam film ini pun tidak akan mengganggu jalan cerita dalam film ini. Karakter yang cukup terasa perkembangannya itu hanya Andovi dan Tommy. Mereka digambarkan sebagai layaknya seorang bucin yang benar-benar bucin. Tapi kemudian seiring berjalannya cerita, mereka mengakui kesalahan masing-masing dan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Dari segi dialog sebenarnya dibawakan dengan natural karena mereka ini memakai bahasa sehari-hari yang santai. Dialog Vania ketika menjadi guru di kelas anti bucin memakai bahasa yang formal sehingga mereka ini
seolah-olah seperti organisasi yang resmi. Didukung dengan gesturnya Vania yang sesuai dengan karakter yang dia mainkan. Namun ada beberapa dialog yang terkesan kurang pas dalam beberapa scene. Contohnya saat adegan Jovi dan Vania di luar bar yang ketika mereka sedang akan berpisah jalan. Seharusnya scene itu menjadi scene yang romantis dan mempermainkan emosi penonton. Tapi tiba-tiba diselipkan dialog komedi oleh supir dari mobil yang dipesan oleh Jovi, sehingga merusak mood adegan. Ada beberapa dialog komedi yang terkesan dipaksa dan repetitif. Contohnya setiap masuk ke escape room, si Chandra ini selalu mengatakan, "Gue adalah master escape room." Yang kesannya itu jatuhnya malah repetitif dan membosankan. Dari segi sinematografi dan kamera movement dalam film ini cukup bagus dan keren. Pengambilan gambarnya tidak membosankan dan pas dengan scene yang akan diambil. Pengambilan tone warnanya juga membawakan kesan yang mewah dan minimalis sehingga enak dipandang oleh mata. Sayangnya meskipun sinematografi dalam film ini mendukung, akting para pemeran dalam membawakan beberapa scene emosional itu masih kurang. Dalam scene komedi, mereka mampu membawakannya dengan bagus dan mengundang tawa, meskipun komedi yang disajikan bukan komedi yang mengundang ketawa yang terbahak-bahak. Namun ketika dalam scene yang serius dan emosional, ekspresi mereka masih kurang, sehingga tidak mampu untuk membuat penonton merasa terbawa dalam scene itu. Akting yang ekspresif justru dibawakan oleh Susan Sameh yang berperan sebagai Vania, terutama pembawaannya dalam scene plot twist di akhir cerita film ini. Aktingnya itu mampu membuat penonton berkonsentrasi ke scene itu. Ada beberapa scene yang terkesan mendadak dan janggal. Contohnya ketika mereka bersama semuanya itu bermain paintball. Padahal mereka waktu itu sedang ada masalah problem dengan pasangan masing-masing. Mereka sedang di situasi yang canggung. Kok mau-mau aja diajak main paintball bareng-bareng gitu. Bagaimana caranya si Chandra ini mengajak mereka semua bersama pasangannya itu mau bermain paintball. Padahal kalau ingin menciptakan klimaks yang heboh, tidak harus dengan cara mengumpulkan semua karakter itu di dalam satu tempat atau dengan cara main paintball. Sejujurnya tidak heran kenapa film ini mendapatkan rating rendah. Plot yang tidak jelas arahnya mau dibawa kemana, alur yang berantakan dan bertele-tele, plot twist yang gagal memberikan kesan heboh, komedi yang biasa-biasa saja, lalu para tokohnya yang tidak memiliki kedalaman, dan lain-lainnya. Tapi terlepas dari semua hal itu, film ini memiliki pesan moral tentang menjalani hubungan asmara yang baik dan benar dengan pasangan kita sendiri, dan juga dampak yang ditimbulkan secara sadar atau tidak sadar kepada diri sendiri ataupun orang lain kalau kita ini terlalu bucin. Untuk kalian yang membutuhkan tontonan yang santai dengan komedi yang receh, mungkin film bucin ini bisa menjadi pilihan untuk kalian. Namun film ini bukan suatu film yang wajib ditonton. Sekian review film bucin dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.